malah yang karyawan lihat itu malah sempat dilihat tapi malah mendekat. Jadi makhluk itu sudah menampakkan wajahnya, sudah menampakkan wujudnya. Dia masuk ke dalam ruangan itu. Banyak cerita horor Indonesia yang beredar di masyarakat dan menjadi perbincangan hingga ke generasi selanjutnya. Mulai dari urban legend, mitos, klinik, dan lainnya. Jangan heran kalau ada banyak cerita seram yang bisa kamu temukan di Indonesia. Kami akan merangkum dan menceritakan kisah-kisah berdasarkan pengalaman langsung dari para narasumber dalam acara Kismis, Kisah Misteri. Buat Anda yang mau berbagi pengalaman mistis, kirimkan saja cerita atau pengalaman Anda di alamat berikut ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Di samping saya sudah kedatangan satu narasumber yang mempunyai kisah misteri yang tak kalah mengerikan. Lana nanti akan bercerita pengalaman pribadinya yang bersinggungan dengan hal-hal mistis. Lana, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Oke, perkenalkan dulu. Ini saya tadi sudah memanggil Lana, ya toh. Nama panjangnya siapa? Mungkin perkenalan dulu biar teman-teman dari Taufik Uye bisa lebih dekat. Nama saya Muhammad Rafli Maulana, sering dipanggil Lana. Oh ya. Oke. Lana, saya panggil Lana saja ya. Panggilan setiap hari. Kejadian apa yang menimpa diri kamu waktu itu? Merupakan benar-benar kejadian yang real ya, Nyata ya. Oke. Jadi Lana ini dulu pernah mengalami sebuah kejadian di mana dia melihat suatu penampakan hantu yang berjalan ngesot, ya. Hantu yang berjalan ngesot. Untuk lebih detailnya lagi, mari kita simak kronologi daripada kejadian yang sudah dialami oleh Lana. Oke Lana, kejadian itu tahun berapa? tahun 2020. 2020 berarti baru Lulus SMA. Lulus SMA ya. Oke Lana, bisa dimulai untuk bercerita atau menceritakan kronologi apa yang kamu alami pada waktu itu. Tepatnya mungkin tempatnya di mana, kapan, dan seperti apa yang kamu alami. Ini ceritanya begini. Waktu mulai jam 11 malam itu baru mulai main PS. Ya, sama teman saya berdua. Di sebelah pabrik tahu itu di tempatnya. Itu untuk waktunya kapan itu? Jamnya? Enggak, pada tahun berapa kejadian itu atau tahun 2020? 2020 di pertengahan bulan Ramadan. Di pertengahan bulan Ramadan. Nah, waktu itu kan habis terawih. Setelah habis terawih kan langsung main PS sama teman saya itu. Nah, waktu habis main PS itu
sekitar jam 1 saya tengok keluar pintu. Itu posisinya kamu di dalam ruangan, di dalam ruangan ya. Terus ruangan itu langsung menghadap ke keluar atau seperti di rumah gitu. Ruangannya langsung menghadap keluar. Oh gitu. Berarti luarnya itu apa? Jalan raya. Terus selanjutnya? Waktu saya nengok ke pintu, itu kayak seperti ada orang tua. Orang tua duduk di depan pintu. Berarti kayak ngesot gitu. Enggak, itu coba dijelaskan untuk posisi kamu. Posisi kamu itu di mananya pintu? Posisi saya itu di sebelah pintu, sebelah kanan. Berarti ini PS ya, misalnya depan PS, terus sini pintu persis. Ya, terus? Nah, waktu saya tengok ke luar pintu itu, saya kayak melihat sosok orang tua gitu loh. Sosok orang tua? Nah, orang tua tapi ngesot posisinya. Berarti kamu melihat dengan jelas? Ya awalnya nggak jelas, terus saya kan pandangan saya alihkan ke dalam lagi. Oh gitu. Nah, saya kan kaget, masa jam segini malam-malam ada orang tua duduk depan itu. Itu posisi kira-kira jaraknya berapa meter atau? Ya sekitar 2 meter. 2 meter, sangat jelas sekali berarti. Terus saya bilang ke teman saya itu yang di samping, itu kok di luar kok kayak ada orang tua gitu. Terus teman saya bilang, masa jam segini ada orang tua di luar, udah jam 1. Itu posisinya kalian berdua toh? Berdua. Nggak ada orang lain? Nggak ada. Aktivitas di pabrik situ juga nggak ada? Udah nggak ada. Udah selesai. Udah selesai bekerja, maksudnya nggak ada orang. Ya. Terus lanjut, ketika kamu melihat orang tua itu, bagaimana apa yang kamu lakukan selanjutnya? Saya kan waktu itu kan langsung bilang ke teman saya, wong saya kaget. Terus teman saya nggak percaya. Nah, terus dia coba nengok juga. Dia juga melihat. Melihat. Waktu dilihat dia keluar juga sama, ada orang tua masih di situ. Dia sampai keluar. Masih ada orang tua. Masih ada orang tua, tapi langsung ke dalam lagi. Berarti nggak sempat lama-lama ya berarti? Ya, nggak sempat. Terus setelah dia keluar, masuk lagi, terus dia bilang, udah biarin aja gitu. Udah biarin saja. Nggak ganggu kok. Terus kan udah malam toh itu, udah waktunya mau sahur. Dan udah kan waktu kan bulan puasa. Iya. Jam 2 kan mau sahur itu. Tapi biasanya kalau bulan puasa kan masih rame itu ya. Tapi itu kebetulan sepi. Waktu itu sepi. Kebetulan sepi. Tapi sebelum adanya sosok itu, mungkin kamu merasakan hal-hal yang lain enggak? Enggak. Awalnya biasa saja. Enggak ada isat-isat apa atau angin atau apa atau? Enggak ada. Tapi waktu itu hawanya kayak anginnya kayak dingin gitu loh. Oh, rasanya lebih dingin dari biasanya. Dingin. Nah, waktu kita berdua sama-sama udah lihat kalau di luar ada sosok itu. Terus temanku bilang, ayo coba lihat bareng-bareng gitu. Masih penasaran. Terus PS-nya kita matiin, lampunya kita matiin, terus langsung keluar bareng-bareng. Udah nggak ada. Sosoknya nggak ada. Tapi waktu udah nggak ada, kita nggak langsung pulang.
Masih ada rasa penasaran. Nah, temanku itu yang penasaran. Tapi tadi sempat takut. Nah, temanku itu penasaran. Terus kalau emang itu orang pasti belum jauh dari situ. Tidak jauh dari situ ya. Mungkin ke arah sana. Terus temanku itu kan penasaran. Terus dikejar. Ya. Dikejar sampai sana, sampai arah Kedung Waru. Terus kita sempat muter-muter mencari sosok itu. Itu memastikan bahwasanya sosok itu manusia atau bukan gitu toh. Terus ketika kamu melihat sosok itu, untuk wujud fisiknya seperti apa? Kalau wujud fisiknya itu kurang jelas, tapi kalau dilihat itu kayak sosok orang tua gitu, kayak rambutnya putih, tapi wajahnya nggak jelas, cukup ya. Tapi sempat merasakan ngeri enggak waktu itu? Apa kaget saja? Awalnya kaget, terus waktu ditengok lagi nggak ada sosok siapa-siapa, itu langsung merinding. Baru merindingnya di situ. Merinding tapi penasaran. Oke, mungkin di antara teman-teman semua pernah mengalami hal yang serupa. Kalau di daerah saya itu namanya sudah banyak yang kenal setan ngesot ya. Mungkin kalau di ranah perfilman itu ada suster ngesot. Kita dari Lana ya pada malam hari ini masih mempunyai tanda tanya besar dari mana arahnya makhluk itu, dan Lana sebagai narasumber dan yang mengalami sendiri masih penasaran bahwasanya itu benar-benar manusia atau tidak. Tapi ini masih penasaran enggak? Enggak. Sudah lama soalnya. Sudah lama. Terus kamu masih sering menempati di lokasi PS itu? Udah enggak. Sekarang udah dikosongkan tempatnya. Udah jadi gudang. Oh, gitu. Mungkin pernah mendengar cerita dari warga sekitar atau seperti apa tentang daerah situ, bagaimana keadaannya itu? Waktu itu kan sebelum saya nempatin main PS di situ kan sebelumnya ada yang nidurin di situ, masih ada yang nempatin. Itu berarti gini ya, itu tempat itu diperuntukkan untuk karyawan pabrik tahu itu. Dan ada hiburannya PS itu tadi. Ya kebetulan kamu di situ. Terus cerita yang tadi gimana? Yang dari karyawan pabrik tahu tadi? Itu saya sempat tanya sama yang pernah tidur di situ kan, karyawan di pabrik tahu itu. Saya sempat tanya, itu katanya ya juga pernah lihat sosok itu. Wujudnya sama. Wujudnya. Seperti yang kamu lihat. Nah, seperti yang saya lihat. Oh, berarti besar kemungkinan kalau makhluk itu memang bermukim di situ. Ada di situ. Terus ceritanya seperti apa? Nah, katanya kan waktu itu juga di luar, di depan pintu itu juga sama, persis seperti yang saya lihat itu. Persis di depan pintu. Tempatnya juga di situ. Di situ. Malah yang karyawan lihat itu malah sempat dilihat tapi malah mendekat. Jadi makhluk itu sudah menampakkan wajahnya, sudah menampakkan wujudnya. Ya. Dia masuk ke dalam ruangan itu. Cukup merinding ya teman-teman. Apa yang dilakukan karyawan itu untuk menghadapi sosok itu? Dia kan waktu itu kan kaget. Si karyawan itu kan kaget terus dia nutupin wajahnya pakai selimut. Jadi dia terus langsung ditutupin pakai selimut, takut. Kan kaget, tiba-tiba kok malah mendekat, dilihat kok malah semakin mendekat gitu.
Lah waktu itu terus ditutupin sama selimut wajahnya ya. Terus waktu dibuka lagi udah gak ada. Waktu selimutnya dibuka lagi dari wajahnya udah gak ada. Waktu itu udah gak ada. Tapi enggak sampai menyakiti atau apa, enggak. Cuma menampakkan wujudnya. Mungkin makhluk itu pengen mengenalkan diri bahwasanya saya ada di sini. Memang kebanyakan ya tempat seperti gudang, pabrik atau tempat-tempat yang di situ diperuntukkan aktivitas manusia, namun pada malamnya sepi sekali, banyak penghuni asli yang menampakkan sosoknya. Oke Lana, ini masih ada sisa waktu ya. Selain pengalaman di pabrik tahu itu tadi, ada pengalaman lain mungkin yang berhubungan dengan hal-hal gaib? Ada. Waktu itu juga tepatnya di bulan Ramadan juga. Di bulan Ramadan juga. Ya masih sama di Desa Karanganyar juga tepatnya. Di Desa Karanganyar. Tepatnya di sini, di sekitar dekat sini lah pokoknya. Dekat sini. Itu kejadiannya seperti apa? Waktu itu malah masih sekitar jam 9-an. Jam 9. Sekitar jam 9 setengah 10-an lah. Baru habis tarawih. Habis tarawih dari masjid terus mau pulang. Saya kan boncengan sama teman saya. Waktu perjalanan mau pulang di Desa Karanganyar dekat sini kan ada kayak gini. Berarti ketika itu kamu melintasi sepanjang jalan itu ada rumah kosong. Ada rumah kosong. Rumah kosong itu sebelahnya kan kayak ada tanah kosong gitu kan. Nah, tanah kosong itu kan ditanami pohon-pohon pisang. Pohon pisang. Nah, pohon pisangnya banyak. Nah, waktu saya melewati rumah itu, kebetulan saya melihat ke rumah kosong itu, itulah kok kayak ada sosok putih gitu loh, tapi tingginya kayak pohon kelapa gitu. Itu sosoknya yang kamu lihat itu hanya seperti kain atau nggak jelas. Pokoknya putih tinggi. Putih tinggi. Saya kan diboncengin naik motor kan. Iya, pokoknya sepintas lah. Sepintas ya. Tapi kamu memperhatikan makhluk itu? Nggak memperhatikan. Saya langsung alihkan pandangan ya. Takut tuh. Sepintas saja. Itu tepatnya di sebelah rumah kosong atau di depannya? Sebelahnya. Di sebelahnya persis. Tapi waktu saya udah ngelewatin, saya putar balik lagi. Masih penasaran? Nah, saya putar balik lagi. Waktu itu kan di perempatan, saya bilang sama teman saya, tadi aku lihat itu, aku agak penak ya. Tadi saya lihat sosok putih tinggi besar. Saya kan ngomong sama teman saya kan gitu. Ya, teman saya nggak percaya. Masa di bulan Ramadan masih ada setan, ada hantu, nggak percaya. Terus coba putar balik lagi ya. Itu udah nggak ada. Malah pohon pisangnya itu di situ itu pendek-pendek. Tidak seperti tadi. Nah, saya kira kan kayak biasanya kan kayak ada pohon pisang terus dikasih karung putih gitu kan. Ya. Saya kira itu. Tapi ternyata itu wujudnya tinggi sekali. Nah, wujudnya tinggi. Untuk atasnya enggak melihat. Cuma hanya tinggi. Lebih tinggi dari pohon. Ya kayak pohon kelapa gitu. Kayak pohon kelapa. Enggak terlalu tinggi.
Oke. Kalau warga sini mbahnya itu menyebut dengan lenjing ya, lenjing ya. Lenjing itu seperti pocong, akan tetapi wujudnya itu tinggi sekali. Ya, itulah salah satu contoh penampakan daripada makhluk astral atau setan ya, yang bagaimana untuk menciutkan perasaan atau menghilangkan keimanan daripada kita sebagai manusia dengan menampakkan wujud yang seseram mungkin. Bahkan dia bisa mempunyai energi yang bisa menciptakan ilusi bahwasanya nanti dia akan wujudnya berubah menjadi besar gitu. Itu wujud apapun, ada yang tinggi besar hitam, ada yang wujudnya putih seperti pocong itu tadi. Bahkan yang wujud kuntilanak besar juga ada. Tuh gitu. Jadi itu semata-mata untuk bagaimana manusia yang melihatnya itu merasa benar-benar takut dengan wujud yang sebesar itu. Kalau di daerah Jawa Barat ya kayaknya kalau tidak salah itu sebutannya jangkung ya, jangkung. Makhluk itu macam-macam perwujudannya. Oke, Lana, dari pengalamanmu yang lumayan menyeramkan ya, pasti teman-teman juga tidak semuanya berani. Bisa kita ambil pelajaran bahwasanya dimanapun ya kita berada itu pasti dimanapun tempat itu pasti ada sosok yang menunggu ya. Namun tidak usah risau, tidak usah terlalu ditakutkan. Terkadang makhluk itu nampak bukan semata-mata mengganggu kita, tapi terkadang memang dia itu hanya ingin menampakkan wujudnya agar kita mengenal dia dan kita menghormati keberadaan dia. Yang paling penting tetap beribadah, yang paling penting kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua dapat perlindungannya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu acara pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di pengalaman atau cerita misteri lainnya dari narasumber yang lain dalam acara Kismis. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Yang punya cerita, mari kita gabung bareng dalam acara Kismis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.